ala ihsanih. Sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang tidak ada nikmat apapun yang kita miliki kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Tidak ada nikmat apapun yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita selaku seorang hamba adalah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah, agar syukur kita menjadi syukur yang benar, kita harus mengumpulkan 3 perkara. Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita, menyadarkan semua nikmat itu adalah dari Allah. Kemudian yang kedua, kita gunakan lisan kita untuk memuji Allah, memperbanyak ucapan Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah dan bukan untuk kemaksiatan. Barang siapa yang dia mengucapkan Alhamdulillah tapi nikmat yang Allah berikan dia gunakan untuk maksiat, maka sejatinya dia bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Maka hadirkan syukur di dalam hati, kemudian banyak memuji Allah dengan lisan, kemudian gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka itulah orang-orang yang bersyukur dengan syukur yang benar yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur, aku akan benar-benar tambah. Tapi sekiranya kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu salat mundur, jadi waktu kita tidak lama, hanya sekitar 18 menit lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita para hadirin sekalian, berkaitan dengan amalan-amalan pelebur dosa. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita menyebutkan bahwasanya di antara amalan pelebur dosa adalah bersedekah. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un narah." Bahwasanya sedekah itu memadamkan atau menghapuskan kesalahan, layaknya air mampu memadamkan api. Maka Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya sedekah yang kita berikan itu sejatinya adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Tetapi nanti kita lihat sedekah itu tentunya ada skala prioritasnya, dimulai dari orang-orang terdekat kita yang wajib kita penuhi, kemudian yang setelahnya, dan setelahnya. Kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya. Di antara amalan pelebur dosa atau yang dapat menghapuskan dosa kita adalah yaitu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bahas pada hari ini jemaah sekalian, pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan ibadah hati. Kalaulah kita mengatakan ibadah yang terlihat itu penting, maka kita katakan juga ibadah yang lebih penting daripada sekedar ibadah zahir, yaitu ibadah batin, yaitu ibadah hati, yang mana Allah Subhanahu wa taala menaruh perhatian lebih besar kepada hati seseorang dibandingkan kepada zahir seseorang. Kalau zahirnya itu baik, hatinya belum tentu baik. Tapi kalau dalamnya, batinnya, hatinya baik, maka insya Allah luarnya juga akan baik. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Sesungguhnya pada tiap diri-diri seseorang itu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik semuanya. Tapi kalau segumpal daging tersebut buruk, maka akan buruk semuanya. Ala wahyal qalbu, dan itu adalah hati seseorang. Dan Allah menaruh perhatian besar di situ.
Disebutkan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la yanzurullaha ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tampang-tampang kalian. Allah tidak melihat kepada zahir-zahir kalian. Walakin yanzurullah ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Maka hati ini penting. Dan di antara amalan hati yang sangat utama para hadirin sekalian adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan manusia diperintahkan ibadah kepada Allah. Kita semua sepakat bahwasanya kita diperintahkan untuk beribadah. Akan tetapi ibadah itu jemaah sekalian ternyata memiliki rukun-rukun. Jadi ibadah itu ada rukunnya. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ia mengatakan al-ibadatu mabniyatun ala salasati usulin, al-mahabbatu war-raja' wal khauf. Bahwasanya ibadah itu dibangun di atas 3 landasan utama. Inilah rukun ibadah. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta. Seseorang tidak akan mungkin bisa beribadah dengan maksimal kalau dia nggak cinta kepada Allah. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, kita harus hadirkan cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ar-raja, rasa harap. Seorang tidak akan bisa maksimal ibadah kecuali dia memiliki rasa harap kepada Allah. Yang itu akan menjadi motivasi dia, yang akan menyemangati dia dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah. Yang dengan rasa takut ini dia akan bisa meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai, yang dilarang, yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga-tiga ini harus ada pada diri seseorang. Disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ia mengatakan al-qalbu fi sayrihi ilallahi katta'ir. Bahwasanya hati seseorang itu tatkala dia berjalan menuju kepada Allah, ingin menggapai surga Allah, ingin menggapai kedekatan kepada Allah di jannatin na'im, dia harus mengibaratkan hatinya itu, perjalanannya tersebut ibaratkan sebuah burung. Jadi perjalanan seorang manusia kepada Allah ibaratkan seekor burung. Bagaimana maksudnya? Beliau mengatakan fal mahabbatu ra'suhu, maka rasa cinta itu adalah kepala, ibaratkan kepala bagi seekor burung. Wal khawfu war raja janahahu, adapun rasa takut dan rasa harap itu bagaikan kedua sayap pada seekor burung. Artinya tatkala ini berkumpul, ada rasa cinta yang menjadikan seorang bisa tertuju ibadahnya hanya kepada Allah, kemudian didukung rasa harap dan rasa takut, maka akan maksimal dia dalam menuju perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka singkatnya, rasa cinta menjadikan seorang ibadahnya tidak salah alamat. Saya cinta kepada Allah, saya beribadah kepada Allah. Sebagaimana seorang tatkala mencintai wanita, maka dia tidak akan mungkin pindah ke yang lain. Sebelum memang benar-benar tidak ada harapan, dia akan berusaha maksimal. Dia tidak akan salah alamat karena dia cinta wanita tersebut. Maka tatkala seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan salah alamat dalam beribadah kepada Allah. Maka kita katakan jemaah sekalian, orang yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, dia tidak cinta sama Allah. Dia berbuat kesyirikan, berarti dia nggak cinta sama Allah. Maka ahli-ahli tauhid, mereka lah orang yang paling cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, kepala sudah ada yang mengarahkan ibadah tersebut, maka butuh kedua sayap. Kedua sayap tersebut adalah rasa harap dan rasa takut. Kalau cuma hanya rasa harap saja, maka kita katakan dia akan banyak beribadah kepada Allah, tapi nggak ada takutnya. Akhirnya dia bermaksiat, terus dia mengatakan, tidak apa-apa, nanti Ramadan, selesai Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi nggak ada takutnya, maksiat jalan, ibadah juga jalan. Karena cuma rasa harap. Di satu sisi, kalau dia hanya takut saja, maka dia akan frustasi. Akhirnya putus asa, aduh aku nih orang yang paling sudah banyak, sudah dosa aku Allah tidak akan ampuni aku. Akan frustasi. Maka ini harus seimbang. Rasa harap, rasa takut, yang mana dengan kedua ini ibaratkan sayap pada seekor burung, akan mempermudah jalan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, rasa takut adalah salah satu daripada
rukun ibadah. Kemudian yang perlu kita ketahui para hadirin sekalian bahwasanya ibadah itu banyak. Di antara ibadah tersebut adalah rasa takut. Jadi antum jangan kira sholat aja kayak tadi ini, kita sholat zuhur, kemudian puasa mungkin di bulan Ramadan, atau mungkin bersedekah. Ibadah bukan itu saja. Ternyata ibadah itu banyak. Ada yang ibaratnya yang ada dia ibadah fisik, ada yang ibadah harta, ada ibadah zahir terlihat, ada yang ibadah hati. Nah, rasa takut ini adalah ibadah hati yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Allah mengatakan, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku, sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang beriman. Maka ya, tatkala kita menghadirkan rasa takut kepada Allah, maka rasakan kita sedang beribadah kepada Allah. Dan kemudian rasa takut ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dituntut dimanapun kita berada, baik kita dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Makanya tatkala kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bertakwa, maka Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Maksudnya apa? Fisirri wal alan, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendirian. Baik tatkala ada orang melihat maupun tatkala nggak ada orang yang lihat, cuma kita sendirian. Maka bertakwalah kepada Allah, maka takutlah kepada Allah. Maka lihat para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala kita sedang sendirian, akses full di depan mata, tidak ada orang melihat kita, tidak ada istri kita, kemudian ada kesempatan untuk bermaksiat, tetapi kita hadirkan, kita takut kepada Allah, kemudian kita tinggalkan maksiat tersebut, maka sejatinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan, kita tidak menyinggung rasa takut tatkala sedang dalam keramaian, karena itu mudah. Dalam keadaan seperti ini, ya, banyak di antara kita yang tidak mau bermaksiat. Kenapa? Dilihat sama kawan. Tatkala sama istrinya, dilihat sama istri, dilihat sama mertua. Dan itu mudah. Kenapa? Karena manusia cenderung tidak mau terlihat cacat di hadapan manusia. Tetapi harusnya keadaan seperti itu, perasaan seperti itu harus lebih besar hadirnya tatkala kita sedang sendirian. Karena kita berhadapan dengan zat yang tidak ada yang samar baginya sedikit pun. Tidak ada yang luput bagi Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang ada di hati kita, apa yang kita pikirkan, Allah tahu. Maka takutlah kepada Allah. Bagaimana kiranya ya Anda takut kepada manusia, lantas Anda tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alangkah tercelahnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah tatkala sedang keramaian, tatkala berada bersama manusia, tapi tatkala dia sedang sendirian dia banyak bermaksiat. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Dia takut kepada, dia malu ya kalau dilihat seperti itu, seperti orang yang buruk. Dia takut dari pandangan-pandangan manusia. Wala yastakhfuna minallah, tetapi dia tidak takut, dia tidak malu dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang tercelah. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita agar bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah? Yang pertama adalah hendaknya kita mengenal atau belajar ilmu agama. Kita mengenali siapa itu Allah. Kita mengenali nama-nama Allah. Allah memiliki nama As-Sami, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. La yakhfa alaihi syai', tidak ada yang samar bagi Allah. Kita sendirian, tidak ada yang melihat, jauh dari atasan, jauh dari teman, jauh dari kawan, jauh dari istri. Gak ada yang tahu, tapi Allah tahu apa yang kita perbuat. Dan itu semua butuh ilmu. Makanya jemaah sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, siapa hambanya yang paling takut kepada Allah? Siapa sih hambanya yang paling takut kepadanya? Maka Allah menyebutkan satu jenis golongan manusia. Siapa itu?
Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Apa itu ulama? Ulama itu jamak kata dari kata alim. Alim itu orang yang berilmu. Ulama berarti orang-orang yang berilmu. Allah katakan yang paling takut kepadaku dari hamba-hambaku itu adalah orang yang berilmu. Maka kita katakan tidak mungkin kita bisa bertakwa kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang paling takut kepada Allah kecuali dengan ilmu. Maka para hadirin sekalian, saya menghimbau, menasihati diri pribadi dan antum sekalian, maka usahakan di hidup ini ada kesempatan-kesempatan yang kita kerahkan untuk belajar ilmu agama. Karena yang takut kepada Allah adalah mereka yang mengerti siapa Allah. Adalah mereka yang mengerti bagaimana nikmat-nikmat surga, bagaimana azab-azab neraka. Adalah mereka yang mengerti bagaimana ancaman-ancaman Allah, bagaimana pedihnya siksaan Allah bagi orang yang membangkang kepada Allah. Dengan ilmu tersebut seorang bisa takut kepada Allah. Kemudian berikutnya, di antara sebab agar kita bisa menjadi orang yang takut kepada Allah adalah memperbanyak mengingat kematian. Ingat, kita hidup ini tidak lama. Kita hidup sebentar. Kita bisa lihat orang-orang yang ada di bawah tanah, yang orang-orang yang ada di kuburan. Mereka hidup berapa lama? Antum baca tulisannya itu. Ada yang hidup cuma 20 tahun tapi sudah berada di bawah tanah selama 100 tahun. Dan ada yang lebih lama daripada itu. Antum lihat, ya, kehidupan cuma sebentar tapi dia penentu. Jangan sampai kehidupan yang sebentar ini kita jadikan kebahagiaan kita, kesenangan kita di sini sehingga kita sengsara kehidupan yang abadi di akhirat. Maka ingat, kehidupan dunia ini singkat, tapi yang singkat ini penentu. Baik tidaknya keadaan kita di akhirat, di sini kita membuatnya. Dan itu tidak mungkin bisa kita gapai kecuali kita menghadirkan dalam diri kita, kita akan meninggal dunia. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan meninggal dunia. Ya. Bukankah Nabi SAW orang yang paling mulia, kekasih Allah, meninggal dunia? Lantas bagaimana dengan kita? Berapa lama Nabi SAW hidup? Hanya 63 tahun. Berapa lama beliau sekarang berada di alam kuburnya? Sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kita bagaimana? Maka betullah kata Nabi SAW, beliau bersabda, "Aksiru zikra hazimil lazat." Perbanyaklah mengingat kematian. Terus kemudian banyak membaca, banyak pelajari tentang siksa-siksa neraka, banyak pelajari tentang azab-azab agar kita takut. Misalnya kita ingin malas, ingin meninggalkan sholat, baca bagaimana hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Misalnya kita tergoda dengan riba, bagaimana hukuman bagi orang-orang yang pemakan riba. Misalnya yang muda-mudi yang belum menikah tergoda dengan perzinaan, ingat bagaimana azab bagi orang-orang yang berzina agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di akhir pembahasan kita adalah bahwasanya takut kepada Allah ini adalah amalan pelebur dosa. Di mana ini bisa kita ketahui? Kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun azim." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendirian, tidak ada yang melihatnya, dia takut kepada Allah, lahum maghfirah, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah, wa ajrun kabir, dan orang tersebut akan mendapatkan pahala yang besar. Maka ingat, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jangan kita malunya hanya sama manusia, tapi kita nggak tahu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nggak mau kelihatan jelek di hadapan manusia, tapi tatkala berhadapan dengan Allah tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah. Kita berduaan dengan Allah, tapi kita berhadapan dengan Allah dengan keadaan seburuk-buruknya manusia. Jangan jadi wali-wali Allah di keramaian, tapi tatkala sendiri jadi wali-wali syaitan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nazi'at, Allah mengatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah."
barang siapa yang takut kepada Allah, takut akan kebesaran Allah, takut tatkala dia di hadapan Allah, diadili oleh Allah, dia takut dengan semua itu. Kemudian itu mendorong dia untuk menahan hawa nafsunya dari sesuatu yang dibenci oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wah. Maka orang yang seperti itu, yang dia takut kepada Allah, akhirnya dia menahan hawa nafsunya dari berbuat maksiat, dia menahan hawa nafsunya dari berbuat sesuatu yang berbau dosa, dan dia paksa dirinya untuk taat kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wah. Maka orang tersebut tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita ketakwaan, semoga Allah berikan kita rasa takut, dan ingat, rasa takut ini sangat penting. Di antara buktinya adalah ternyata Nabi SAW orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah. Di antara doa yang sering beliau baca, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu agar aku diberikan rasa takut di dalam keramaian maupun di dalam kesendirian. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga Allah jaga kita, dijadikan kita orang yang beriman di dalam keramaian maupun dalam kesendirian, menjadi orang yang bertakwa, baik dilihat manusia maupun tidak dilihat oleh manusia, agar kita mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala yang besar, dan berakhir dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis.